Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bertemu kembali dan kita sedang membahas dari kitab Nabi Zakaria. Dan hari ini sudah dalam pasal keempat, yaitu penglihatan kelima tentang kandil emas, pohon zaitun, dan peranan dari Zerubabel. Dan di sini kita tahu bahwa ini adalah gambaran pada waktu pembangunan bait suci dari orang-orang yang sudah pulang ke Israel, tapi mereka mandek, tidak punya kekuatan. Kita tahu bahwa bait suci itu cukup lama dipugarnya karena mereka banyak sekali cara-cara mereka, sikap-sikap hati mereka yang tidak baik. Dan di sini digambarkan peranan daripada Zerubabel itu sendiri. Nah, mari kita melihat nanti tentang kandil atau kaki dian, atau kita kenal di dalam bahasa Ibrani sebagai menorah. Dan ini di masa lalu dikaitkan dengan kemah suci atau bait suci. Jadi ini tidak jauh dari kaitannya dengan pemugaran bait suci yang sedang mereka kerjakan. Sedangkan lampu-lampu itu atau nyala api itu berbicara tentang mata Tuhan. Dan ini dia adalah gambaran atau identifikasi dari sumber kehadiran atau hadirat Allah yang meliputi seluruh dunia. Seluruh bumi, mata Tuhan itu menjelajah. Nah, hari ini saudara-saudara, saya mau kita waktu mempelajari penglihatan ini akan menolong kita untuk semakin sadar bahwa firman dan penyembahan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dan inilah kekuatan kita di dalam membangun kembali apa yang runtuh dalam hidup kita. Firman dan penyembahan. Mari saudara, kita datang kepada Yesus. Kita bersyukur. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Kami bersyukur firman berkata bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan hendak mencari orang yang hatinya terpaut kepada Engkau. Supaya Engkau mencurahkan kuasa-Mu kepada mereka. Biarlah pada hari ini Tuhan, mata-Mu tertuju kepada kami dan Engkau curahkan kuasa-Mu. Kuasa firman-Mu yang mengubah hidup kami. Dan membuat kami berjalan di dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oh, terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Praise you Lord. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Amin. Engkaulah Yesus pertolongan kami. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong
di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkau penolong di dalam hidup kami Tuhan. Ya Rabba ya Syara ya Rabba, Syara Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba ya Sen, ya Rabba ya Rabba, Syara Rabba ya Rabba ya Rabba. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah pemulih kami. Dan Engkau Allah yang membawa kami bukan hanya untuk dipulihkan, tapi dikuatkan, diteguhkan, dan bahkan dibangun untuk bisa berlari dan melakukan perkara-perkara besar. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dua hal yang akan terus-menerus menjadi dasar kami bertumbuh dan semakin intim dengan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam penglihatan ini, saudara, menarik bahwa kita tidak perlu cari-cari apa artinya. Karena seringkali kalau kita melihat penglihatan, ada yang simbolis, tapi ada yang sebenarnya orang sudah langsung tahu apa yang dimaksud. Nah, di sini malaikat yang menyampaikan penglihatan itu memberi makna. Mari coba kita lihat penglihatan itu. Ayat yang kedua, katanya kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, tampaklah olehku sebuah kandil seluruhnya dari emas, dengan bokor minyak di bagian atasnya. Di kandil itu ada 7 pelita dan 7 tempat sumbu pada masing-masing pelita yang di bagian atasnya. 2 pohon zaitun ada di sisinya, 1 di sebelah kanan bokor itu dan 1 di sebelah kirinya. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apa arti semuanya ini Tuanku? Perhatikan ayat 5. Jawab malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Ia menjawab lagi, katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Jadi makna penglihatan itu ditujukan kepada Zerubabel. Siapa Zerubabel? Zerubabel adalah orang yang bertanggung jawab di dalam proses pembangunan bait suci. Bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan membawa batu utama diiringi sorakan, sungguh baik, alangkah baiknya. Nah, ini sebenarnya diterjemahkan dari kata anugerah. Jadi ketika batu itu dibawa, mereka bersorak anugerah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Mereka yang tadinya meremehkan tahapan awal yang kecil-kecil akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Lalu dijelaskan lagi mengenai penglihatan lagi. Adapun 7 pelita itu ialah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu aku berkata kepadanya, apa arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya aku berkata kepadanya, apa arti kedua dahan pohon zaitun yang terhubung dengan kedua pipa emas yang menyalurkan cairan keemasan dari atasnya? Sautnya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi untuk melayani Tuhan seluruh bumi. Sahabat sekalian, ketika Nabi Zakaria melihat penglihatan ini, dia melihat kaki dian, menorah yang 7 pelita di atasnya, dan ada sumbu, lalu ada api atau nyala api yang menyala dengan bokor emas. Dan kemudian menorah atau kaki dian ini, perbedaannya dengan yang di kemah suci adalah adegan ini ditekankan dengan kehadiran 2 pohon zaitun yang terletak di dekat kaki sebelah kiri dan sebelah kanan dari bokor itu. Nah, sampai di sini kita dapat menemukan
bahwa deskripsi atau gambaran ini lebih lanjut di dalam pertanyaan Nabi Zakaria di dalam ayat 12 tadi kan. Apa arti 2 pohon zaitun itu? Lalu kemudian di situ dijelaskan tentang 2 pohon zaitun itu. Lalu kemudian dia tanya lagi tentang 2 cabang pohon zaitun yang ada pipa dan menyalurkan pancaran emas. Istilah Ibrani dari cabang atau pipa itu adalah shibolet. Shibolet digunakan di tempat lain untuk satu gambaran tentang tanaman biji-bijian dalam Rut pasal yang kedua ayat 2. Atau cairan yang mengalir. Ya, misalnya dalam Yesaya 27 ayat 12. Jadi minyak zaitun yang mengalir ke dalam bokor yang terlihat seperti emas mengingatkan bahwa minyak itu melewati pipa emas ke kaki dian emas. Ini membuktikan bahwa ada hubungan antara kaki dian dan pohon zaitun. Kaki dian, menorah, dan pohon zaitun dikaitkan dengan tadi ada pipa. Nah, berbeda dengan kemah suci atau tabernakel, di mana minyak yang dipasok itu, yang disuplai, itu adalah dari persembahan bangsa Israel. Dan ini dirawat oleh imam dan para orang Lewi, yaitu di Imamat pasal yang ke-24, lalu di Bilangan pasal yang ke-3, Bilangan pasal yang ke-4. Dan kaki-kaki dian yang menghubungkan ke kedua pohon zaitun itu melalui pipa yang memasok secara langsung. Nah, jadi perbedaannya yang satu itu disuplai dari orang, yang ini ada kaitan. Jadi kaki dian itu mengalir dan kemudian sampai kepada pohon zaitun. Dikatakan bahwa pasokannya itu melimpah seperti minyak yang menyembur keluar. Ini menarik, saudara. Ditambah dengan penggunaan angka yang memisahkan penglihatan ini ke dalam 2 kompleks yang utama. 2 gambar. Dikatakan ada angka 7. Angka 7 kita tahu sebagai angka kelengkapan atau angka perfection, completeness, angka kesempurnaan. Dan ini digunakan di berbagai elemen kaki dian atau menorah emas yang menghasilkan cahaya. Lalu kemudian ada 7 lampu dengan 7 carat atau tempat dia ditaruh untuk sumbunya, ya, dan mengalir terus api itu. Nah, di sini 7 dan 2. Makna dari penglihatan ini dikatakan sudah jelas. Yang pertama tadi bicara tentang pesan kepada Zerubabel bahwa bukan dengan kekuatanmu, tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh rohku, kata Tuhan. Lalu muncul batu yang dipilih. Dan ini bicara tentang nanti adalah batu-batu pilihan yang dikatakan pada awalnya kelihatannya kecil. Nah, ini sebenarnya dari sini kita dapat satu istilah di dalam bahasa Inggris. Do not despise the day of the small beginning. Jangan pernah anggap remeh permulaan-permulaan yang kecil. Kalau kita bicara bisnis, jangan anggap remeh waktu kamu baru mulai bisnis. Mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya masih murah, kelihatannya nggak terlalu mentereng. Tapi jangan abaikan permulaan itu. Dan di sini hal yang sama. Kadang-kadang kita maunya melihat sesuatu langsung yang besar, yang hebat. Atau gereja misalnya, orang udah langsung senang ketika udah banyak. Tapi pernahkah kita berpikir dan bertanya kepada para pendiri atau para perintis, bagaimana mereka memulai di awal-awalnya? Apa kesulitan, apa pergumulan, apa tantangan? Saya selalu kalau ketemu sama orang-orang yang sudah berhasil gitu ya, baik itu hamba Tuhan, baik itu pengusaha, baik itu orang yang ada di dalam profesinya, saya selalu tanya,
Bukan kepada bagaimana mereka berhasil. Tapi saya tanya, Pak, bagaimana Bapak mulainya? Pada waktu awal bagaimana, Pak? Bagaimana gereja ini dimulai? Bagaimana perusahaan Anda itu dimulai? Dari mana dapatnya? Waktu Anda mulai pertama, bagaimana? Apa tantangannya? Apa kesulitannya? Itu pembelajaran yang paling mahal, saudara. Karena biasanya ketika dia berhasil, dia nggak mau lagi cerita yang itu. Dan orang akan mau lihat sesuatu yang wah. Dan orang langsung cepat-cepat meniru bagaimana menjadi besar. Padahal dia nggak tahu ini adalah penting. Permulaan-permulaan yang dianggap orang sepele. Tapi sebenarnya itu penting. Lalu kemudian digambarkan tentang api, mata Tuhan, dan juga 2 pohon zaitun itu. Sederhananya, ternyata bahwa makna dari penglihatan ini, dari 2 pohon zaitun itu adalah gambaran dari 2 individu yang diurapi Allah. Nah, ini ada 2 kubu pandangan. Siapa 2 orang ini? Dikatakan, tidak disebutkan, tapi dikatakan kedua orang ini adalah orang yang diurapi untuk melayani Tuhan di seluruh bumi. Jadi perhatikan, 2 orang melayani dengan pengurapan ke seluruh bumi. Ada 2 pandangan dari para sarjana Alkitab dalam menafsirkan ayat ini. Yang pertama mengacu kepada 2 orang yang diurapi adalah 2 orang nabi yang ada di dalam pelayanan pasca pembuangan. Yaitu Zakaria dan Hagai. Nabi inilah yang terus menerus bernubuat. Kalau kita baca Hagai, di situ ada teguran. Kamu ngapain? Pulang-pulang kok membangun rumah kamu sendiri, sementara rumah Tuhan kamu biarkan terbengkalai. Kamu bangun rumahmu mewah, rumah Tuhan kamu bangun reot-reot, terbengkalai. Dan kita tahu bahwa ini bicara tentang bagaimana mereka dialihkan hati mereka untuk, ayo bangun rumah Tuhan. Serius kamu, jangan cuma pikirin dirimu sendiri. Nah, di dalam Zakaria ini diberikan gambaran tentang bagaimana Tuhan berbicara, suara Tuhan. Jadi ada yang mengatakan 2 orang ini yang diurapi dan melayani ke seluruh bumi ini adalah 2 orang nabi ini. Tetapi pandangan lain yang kedua, kubu yang kedua adalah dijelaskan dari seri penglihatan sebelumnya. Siapa penglihatan sebelumnya? Imam besar Yosua. Yang kedua, Zerubabel. Jadi siapa kedua orang yang diurapi Tuhan ini? Yang pergi ke seluruh bumi ini? Zerubabel dan Imam besar Yosua. Karena ini menyangkut pemulihan pemugaran bait suci. Tadi ingat, kaki dian itu adalah gambaran dari bait suci. Dan memang mereka sedang mengerjakan pemulihan bait suci. 2 orang ini adalah 2 orang yang berperan penting di dalam proses pembangunan bait suci yang awal. Dengan begitu banyaknya kendala, begitu banyaknya penundaan-penundaan, dan di situ tetap diberikan semangat kepada mereka. Ayo, lakukan ini. Tetapi api itu menggambarkan tentang hadirat Tuhan. Mata Tuhan berbicara mengenai kehadirannya. Dia ada untuk mengawasi semua apa yang terjadi. Kita tahu bahwa kalau menorah itu apinya tidak boleh mati. Di bait suci itu api itu tidak boleh mati. 24 jam dijaga terus. Dan ini bicara mengenai apa, saudara? Bicara tentang peranan pelayanan kenabian dan hadirat Allah dalam proses pemulihan bait suci itu. Jadi ketika kita berbicara tentang proses pemulihan, tidak mungkin kita melepaskan peranan dari firman dan peranan dari worship, penyembahan. Tidak mungkin.
Di sini jelas sekali. Ada kombinasi antara imam besar, worship, dan pelakunya yang mengerjakan. Tetapi dari mana datang sumbernya? Dari nubuatan. Bahkan kalau kita pelajari dari Esra dan Nehemia, pada waktu mereka, para pemimpin-pemimpin Israel itu mentok. Karena mereka dihadang dengan sebuah dekrit bahwa upaya mereka membangun tembok, upaya mereka untuk membangun bait suci ini melanggar hukum. Dan mereka siap untuk diberikan sanksi oleh kerajaan Persia. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana para pemimpin-pemimpin yang sedang mentok itu tidak tahu bagaimana caranya untuk berbicara kepada kerajaan Persia yang telah memulangkan mereka, memberikan mereka keleluasaan untuk membangun kembali bait suci dan tembok Yerusalem. Apa yang mereka lakukan? Mereka melihat kepada arsip dan mereka mendengar nubuatan daripada Zakaria. Jadi kita lihat, ketika kita mentok, kita perlu firman kan? Dan firman itulah pelayanan kenabian itu datang dan beroperasi di sana. Jadi gambaran dalam proses pemulihan pekerjaan Tuhan tidak pernah lepas dari peranan firman dan penyembahan. Word, worship. Word, worship. Word, worship. Firman, penyembahan. Firman, penyembahan. Di dalam ibadah kita juga sama kan. Fokus kita apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kita bangun dari doa, firman, doa dan penyembahan. Lalu ada pemberitaan firman. Ada pesan. Ada pemberitaan pernyataan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ibadah kita sebenarnya sederhana kan. Adalah kombinasi antara menghadirkan Allah dalam penyembahan, dalam doa, dan menghadirkan Allah di dalam perkataannya. Jadi betapa sebenarnya kalau kita sedang mempersiapkan sebuah ibadah, kita mesti tanya dua hal ini. Bagaimana kita memastikan tim pujian penyembahan, tim pendoa itu berfungsi. Ini pelayanan keimamatan kan? Berfungsi. Membayar harganya. Supaya setiap orang yang datang di dalam ibadah itu merasakan kehadiran Allah secara tangible. Kalau di perjanjian baru mereka mungkin bertanya-tanya, apa ini ya, kok saya merasa ada hadirat Allah tapi apa ini ya? Dia gak pernah kenal. Nanti kemudian yang kedua yaitu pemberitaan firman. Baru mereka tahu, oh itu maksudnya Allah hadir di tengah-tengah. Lalu mereka mengatakan amin ketika pesan firman disampaikan. Tetapi ketika ada penyembahan seringkali orang bilang, adi ngapain ya? Kok mereka berdoa, kita bilang sebagai penyembah, kita sedang menyembah dalam roh, kita menyembah dalam kebenaran. Mereka bilang, loh kok kayak gini ya? Masih bingung. Tapi gak apa-apa. Karena nanti Tuhan akan menghadirkan dirinya dengan firman, dengan pesan, dengan perkataan pernyataan profetik. Dan mereka akan mengatakan, sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kamu. Dia bisa mengatakan amin kepada firman itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam proses kita berjalan dengan Tuhan, jangan pernah abaikan dua fondasi ini. Dua pokok zaitun ini. Pokok zaitun itu kan pohon yang tahan lama. Bisa ribuan tahun. Kita tahu pohon zaitun yang ada di Getsemani itu diperkirakan adalah salah satu pohon yang tumbuh bersamaan pada masa Yesus. Yang dipagar sekarang.
cukup lama, udah hampir 2000 tahun. Maka sudah lewat mungkin. Yang kedua, pohon zaitun digambarkan sebagai pohon yang produktif. Kita tahu bahwa buahnya itu diperas menjadi buah yang kemudian menjadi minyak. Minyak itu kemudian membakar. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang percaya yang melalui proses. Kadang-kadang dikatakan bahwa kalau dia perah itu minyak zaitun itu kan digrind, digiling. Buah-buah zaitun itu digiling dengan batu itu. Lalu kemudian nanti keluar yang namanya virgin olive oil. Itu yang paling murni. Nah itu pertama kemudian dipakai untuk menjadi bahan bakar dari menorah. Tapi di sini luar biasa. Menyalurkan cairan keemasan. Nah kita tahu memang karena zaitun itu kan warnanya kekuning-kuningan, kuning keemasan. Menyemburkan warna keemasan. Jadi hasil daripada zaitun yang terhubung dengan pipa emas ini menyalurkan kehidupan, menyalurkan pengurapan baru. Minyak pengurapan itu. Bapak Ibu ini luar biasa. Ini sangat-sangat kaya dengan makna profetik. Tapi sederhananya adalah apa saja yang terhubung dengan hadirat Tuhan akan menghasilkan kepada orang yang menerimanya. Yaitu 2 pokok zaitun ini pribadi. Dari menorah mengalir dan dari sini keluar produksi. Dikatakan mereka diurapi karena minyak. Mereka diurapi untuk apa? Melayani Tuhan seluruh bumi. Jadi kembali lagi, apa tujuan dari hadirat Allah? Ketika hadirat Allah ini turun, disertai dengan pengurapan, lalu turun kepada manusianya. Dan manusia ini kemudian dipakai untuk melayani. Jadi apapun yang kita terima, kembali, jangan menjadi orang egois. Jangan hanya mementingkan dirimu sendiri. Keintiman kita itu kita bangun tujuannya agar kita bisa menghasilkan buah yang dinikmati oleh orang lain. Sewaktu kita berdoa, menyembah di tempat-tempat yang rahasia, di tempat-tempat tersembunyi, di ruang doa kita, di menara, hasilnya harus bisa dinikmati oleh orang lain. Hasil dari kedalaman saudara mengenal Tuhan harus bisa dinikmati oleh orang lain. Dikatakan kedua orang ini adalah orang yang diurapi. Tapi untuk apa? Untuk melayani. Jangan pakai urapanmu untuk menghasilkan kekayaan buat dirimu sendiri. Itu sangat berbahaya. Dan Tuhan membenci orang seperti ini. Seperti Simeon yang ada dalam Kisah Rasul. Mau membeli urapan Roh Kudus supaya dia semakin dipakai dengan memakai urapan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi pengurapan itu dipakai untuk apa? Untuk melayani. Bapak Ibu, di dalam konteks ini menarik. Kalau 2 orang ini adalah imam besar Yosua dan Zerubabel. Berarti Zerubabel ini bupati. Artinya kombinasi antara imamat dengan para raja. Imam dan raja. Tuhan juga mengurapi orang-orang yang diprofesi. Saudara sebagai dokter, sebagai lawyer, sebagai dokter gigi, sebagai guru, akuntan. Saudara dosen. Bukan cuma imam yang diurapi. Mereka yang ada dalam dunia profesi pun diurapi. Engineer,
saudara diurapi. Saudara businessman, saudara diurapi. Ingat, dua-dua ini terhubung dengan satu sumber menorah yang sama. Satu hadirat yang sama, terhubung. Bapak Ibu, terhubunglah di dalam firman, terhubunglah dalam penyembahan. Terhubunglah di dalam kedua hal ini. Maka engkau akan dipakai Tuhan melayani dan menjadi berkat ke seluruh dunia. Bapa, kami bersyukur untuk hamba-hambamu. Baik kami yang melayani secara sepenuh waktu di dalam rumahmu. Pelayan-pelayan full time. Atau kami para profesional. Kami tahu bahwa kedua kami ini terhubung ke hadirat yang sama. Keurapan yang sama. Dan kami minta pada saat ini Tuhan, ketika Engkau memenuhi dan mengurapi kami, Engkau akan memakai kami untuk melayani, baik dalam profesi dan melalui profesi, melalui pelayanan keimamatan, sungguh akan melayani semua orang di seluruh bumi. Perluaslah Tuhan kapasitas jemaat-Mu, perluaslah Tuhan kapasitas kami pribadi, supaya bukan hanya orang-orang sekitar kami, tapi sampai ke seluruh bumi, Engkau memakai kami. Terima kasih Bapak, berkatilah para sahabat-sahabat doa Bible Study pada hari ini. Urapilah mereka Tuhan, dan jadikanlah mereka sebagai alat kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan yang melindungi. Tuhan akan membuat wajahnya semakin bersinar atas Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.